Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami di channel Tauhid Robani pada malam hari ini dalam bincang-bincang tauhid season ataupun episode yang ke-6. Alhamdulillah Ustaz bisa berjumpa dengan Ustaz malam ini di rumah Ustaz. Ini ada pertanyaan dari saya Ustaz. Ini berkenaan dengan rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian sholat, yang menjadi pertanyaan saya pribadi tentang sholat ini Ustaz. Karena di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya wa aqim sholat li dzikri. Jadi kalau sholat untuk mengingat aku. Sementara jujur saya pribadi dari kecil sholat hanya melaksanakan sholat saja Ustaz. Bagaimana tentang pernyataan ayat tersebut? Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku di sini berarti kan Allah Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz. Ya baik Pak Ridho, alhamdulillah ini suatu pertanyaan yang baik. Artinya bahwa setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan seperti ibadah sholat itu mesti sampai kepada penyaksian kita kepada Allah. Karena memang Allah sendiri pernah mengutarakan di dalam surah Al-Hijr ayat 99, kata Allah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu itu sehingga di dalam hatimu itu muncul suatu keyakinan. Kalau lo melakukan suatu ibadah kepada Allah, mesti muncul keyakinan di dalam hati. Lalu yang dikatakan yakin itu apa, kata Rasul? Yang dikatakan yakin itu adalah al-iman kullu. Itu adalah keimanan yang sempurna. Kalau yakin itu adalah iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa yang dimaksudkan nanti? Iman yang sempurna itu kata Rasul adalah al-iman antuk bina biru'yatillah, di mana kamu mesti mampu menyaksikan akan kewujudan Allah sempurna pada dirimu. Kalau kita telah mampu menyaksikan kewujudan Allah pada diri, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu pasti ibadah yang sampai kepada mengingat Dia. Kenapa? Kalau kita tidak akan pernah mungkin bisa mengingat Allah tanpa kita menyaksikan akan dirinya. Dan kita juga tidak akan pernah bisa menyaksikan akan dirinya tanpa melalui akan pengenalan. Makanya ayat itu kalau kita pahami secara makna hakikinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin itu sembahlah Tuhanmu sehingga kamu betul-betul menyaksikan dan melihat Tuhan yang kau sembah itu. Makanya orang yang bisa mengingat Allah itu sebenarnya adalah orang yang telah menyaksikan akan Tuhannya. Disitulah makna Allah katakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Sekarang yang menjadi masalahnya bagaimana cara ingat kita akan Tuhan. Nah, untuk ingat Tuhan itu kita mesti mengenal akan rahasia diri kita ini siapa. Sebab Nabi mengatakan man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalan dalalan ba'idah. Siapa yang ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, ingin mengenal Tuhan dan ingin menyaksikan Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia akan berada pada kesesatan yang sangat nyata. Makanya untuk mengenal Allah itu lebih dahulu kita mesti kenal akan diri kita. Inilah yang diantarkan oleh baginda Rasul, man arafa nafsahu akan arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal akan Tuhannya. Tapi apa kata Rasul selanjutnya? Man arafa rabbahu fasadal darsal. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya pasti dirinya itu akan hancur. Dirinya itu akan fana, dirinya itu akan hapus. Kalau dirinya hapus, hancur, fana, maka yang ada itu hanya diri Allah semata-mata. Ketika itulah kita bisa mengenal dan memahami siapa yang wujud sebenarnya. Makanya kalau kita sudah mengenal yang wujud sebenarnya itu hanyalah Allah, disitulah kita bisa paham bahwa yang melihat itu hanyalah Dia, yang mendengar itu hanya Dia, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak itu hanyalah Dia semata-mata. Karena Allah cuma yang wujud secara mutlak itu. Ketika Allah cuma yang wujud secara mutlak, sebenarnya ketika itu pula kita telah menyaksikan Allah yang wujud nyata secara sempurna pada diri kita ini. Jadi
Mengingat Allah itu sebenarnya mengingat kepada diri. Namun diri kita ini bukan kenyataan wujud diri kita. Diri kita ini sebenarnya kalau dikatakan adanya kita itu la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini ada itu di dalam tiada sebenarnya. Kalaulah kita ini ada di dalam tiada, maka yang ada itu sebenarnya hanya diri Allah. Kalau Allah cuma yang ada, lalu diri kita inilah yang dikatakan namanya tajalli min tajalliatillah. Tajalli untuk memandang akan kewujudan Allah, karena Allah cuma yang ada dari itu. Jadi disitulah letaknya untuk mengingat Allah itu kita mesti mengenal akan diri kita ini. Jadi siapa diri kita yang sebenarnya? Diri kita ini ada yang bertubuh zahir, ada yang bertubuh batin. Yang bertubuh zahir ini yang disebut namanya tubuh jasmani, yang terdiri pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati dan jantung serta umbul-umbul. Bertubuhkan batin itulah namanya ruh. Namun yang bertubuh zahir maupun yang bertubuh batin itu kita mesti kenal pula asal usulnya. Bahwa tubuh yang zahir dan tubuh yang batin itu asalnya juga satu, yaitu adalah Nur Muhammad itu. Nah, kalaulah tubuh yang zahir dan tubuh batin itu asalnya Nur Muhammad, itu dalam pandangan batin kita itu bahwa zahir dan batin ini yang disebut namanya Muhammad. Makanya Nabi mengatakan Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Artinya apa? Ketika hati ini telah mampu memandang bahwa yang zahir dan yang batin itu hanya Allah, sebenarnya sudah terlihat Allah itu secara jelas dan terang dari itu. Makanya di mana terlihatnya Allah itu secara terang dan jelas itu pada namanya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah sebenarnya yang sempurna pada insan berupa tubuh dan ruh. Makanya telusurilah asal kejadian tubuh, telusuri pula asal kejadian ruh, yang zahir dan yang batin asalnya pada Nur Muhammad. Nah sekarang Nur Muhammad itu siapa? Nur Muhammad itu kenyataan daripada diriku, kata Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu kenyataan daripada diriku, maka Nur Muhammad itu ya aku. Kalaulah Nur Muhammad itu aku, maka akulah yang nyata pada dirimu. Dan dirimu itulah nyatanya diri aku. Sebenarnya dirimu itu suatu bahasa untuk menghantarkan bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Itulah maknanya Allah melihat dirinya di luar dirinya. Jadi ketika Allah melihat dirinya di luar dirinya, yang mana yang diri Allah di luar dirinya, itulah namanya Muhammad tadi. Jadi Muhammad itu dapat memandang nyatanya diri Allah. Nah, ketika kita sudah mengenal akan hakikat diri kita ini adalah Muhammad, Muhammad itu tiada lain Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Dan di situ setelah menyaksikan akan Allah, ketika telah menyaksikan akan Allah, maka disitulah letaknya ingat. Nah, ingat itu maksudnya sudah menyadari, sudah memahami bahwa Allah itulah yang diriku inilah wujudnya Allah. Jadi kalau Allah yang mengatakan bahwa yang wujud itu adalah aku dan akulah yang wujud itu, maka tidak ada yang protes karena Allah cuma yang ada. Tapi kalau kita yang mengatakan aku ini yang Allah, maka kita bisa dikatakan orang sesat. Tapi kalau Allah yang mengatakan Allah itu diriku, kata Allah, dan diriku inilah aku sebenarnya, jadi tidak ada orang yang bisa protes karena dia yang sebenarnya yang ada. Jadi sholat kita lagi kalau sudah sampai kepada ingat itu yang menyaksikan akan diri sendiri, muncul di situ namanya nikmat tadi. Jadi puncak daripada sholat itu setelah kita ingat, kita menikmati. Kenapa? La sholata ilallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat hanya Allah. Situlah maknanya Ibnu Arabi mengatakan al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu hanya satu wujudnya. Kalaulah yang menyembah dengan yang disembah itu satu wujudnya, maka tidak ada bahasa penyembahan di situ. Tidak ada bahasa mengingat di situ. Tidak ada bahasa mengenal dan tidak ada bahasa menyaksikan. Bahasa mengenal, menyaksikan, menyembah itu adalah
suatu paham untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya. Kalau kita ada sampai kepada makna yang sebenarnya, maka Nabi mengatakan, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah, maka kelul lidahnya. Kelul lidah itu tidak boleh kita lagi mengutarakan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Padahal yang menyembah dan disembah kan dia juga di situ. Jadi orang yang sudah sampai pada makom makrifat, duduknya pada makom diam. Kenapa diam? Karena Nabi katakan man arafallah bahwa siapa yang telah kenal Allah, maka dia yang Allah itu. Kalau dia sudah kenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama basar, Allah yang ilmu, Allah yang kuda iradah, dan Allah yang hayat, maka disitulah letaknya duduknya kita tuh diam. Jadi sholat itu menikmati sebenarnya. Inilah rahasia di dalam Al-Quran itu waqimis sholat li zikri. Sebenarnya akulah yang mengingat akan diriku sendiri. Jadi makna zikri itu secara makna ma'rifatnya, si zikri itu yang sholat. Zikri itu adalah namaku, sedangkan namaku dengan diriku tetap bisa dan satu dia. Makanya si zikri yang sholat, Allah itu yang sholat untuk mengingat akan dirinya sendiri. Namun bahasa itu sebenarnya tidak boleh lagi diutarakan. Kalau diutarakan hanya untuk menghantarkan paham kepada makna yang sebenarnya. Kalau sudah paham kita makna yang sebenarnya, kala lisana nikmati aja. Ya, makasih Ustaz. Jadi berkenaan dengan yang Ustaz utarakan itu sudah sampai kepada paham kepada mengingat Allah itu sendiri. Sementara saya sendiri kan tentu butuh belajar tentang itu untuk mencapai kepada paham yang sebenarnya tadi. Apa sebenarnya Ustaz yang mesti kami atau kita lakukan untuk mengenal diri yang Ustaz sampaikan tadi, Ustaz? Iya. Untuk mengenal diri dengan sebenar-benarnya tadi itu, kita pertama yang mesti belajar, ya, mencari guru yang mursyid, yang mana guru yang mursyid ini mereka telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah. Sebab kalau guru yang mursyid itu telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada Allah dan pada diri kita, maka kita juga mampu mengenal dan menyaksikan Allah yang sempurna pada diri kita. Karena mereka lah yang akan membimbing dan menuntun rohani kita untuk sampai kepada liqa yang sebenar-benarnya. Makanya ketika kita telah menemui seorang guru mursyid, maka mintalah diri kita ini dibimbing dan dituntun supaya beliau mau dan mampu membongkar siapa rahasia diri kita ini. Makanya ketika dia mau membongkar rahasia diri kita, disitulah dia menghantarkan diri kita itu sampai kepada pengenalan yang hakiki sebenarnya. Makanya orang-orang arbilah, orang-orang yang sudah sampai kepada penyaksian kepada Tuhan, dia memberikan suatu pembelajaran mulai dari dasar dia. Mulai dari dasar itu maksudnya dia menghantarkan kepada diri kita ini secara zahir dan batin. Makanya dalam bahasa Ustaz selalu kita sampaikan, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku tersembunyi, karena aku yang wujud dengan sendirinya di situ. Maka diri kita ini, kalau kita tilik selalu dalam pandangan batin kita, karena kan dikatakan oleh Nabi tadi, Zohirun Rabbi bibatni abdi. Nyatanya Tuhan itu, wujudnya Tuhan itu, terangnya Tuhan itu betul-betul terang dalam pandangan hati kita yang jadi hati yang telah kasar, hati yang telah mendapatkan cahaya nur ilahi, dia mampu memandang Allah dari segala yang wujud. Makanya dia menghantarkan pemahaman kita untuk mengenal akan diri, disuruhnya kita menilik kepada diri. Bagaimana cara menilik kepada diri? Dalam pandangan zohir, mata zohir, bahwa mereka mengatakan yang diri ini adalah yang jasmani ini. Kenapa? Karena diri jasmani inilah yang melihat. Diri jasmani ini yang mendengar, diri jasmani ini yang berkata, diri jasmani inilah yang bergerak dan berjalan dalam pandangan zohir namanya, atau pandangan roha. Tapi setelah kita pilih ke dalam, kita silau ke dalam, kita ikut ke dalam, terlihatlah ada saudara kita, ada sahabat dan jalan tetangga kita itu telah berpulang kepada Allah.
Dia ada mata, dia ada telinga, dia ada mulut, ada tangan, ada kaki. Tapi pada saat mereka kita panggil, dirinya kita panggil-panggil, maka dia tidak pernah menyambut. Padahal dia punya telinga, dia punya lisan, dia punya mata, tapi dia tidak mendengar, tidak melihat, kita berkata. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Padahal secara zahir tadi mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata. Tapi setelah berpulang ke rahmatullah tadi, rupanya mata, telinga, dan mulut tidak lagi bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Rupanya di dalam dirinya ini ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu pada dirinya itu tiada lain adalah ruh. Ruh itu sebenarnya yang membuat tubuh ini bisa hidup. Ruh itulah sebenarnya membuat tubuh ini bisa bergerak. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata. Rupanya pada diri yang sendiri masih ada lagi diri di dalam diri yang sendiri. Itulah namanya diri yang halus itu yang ruh. Nah, sekarang kalau sudah sampai kita kepada ruh, namun jangan tertahan pandangan kita itu kepada ruh. Sebenarnya ruh itu sama seperti tubuh. Ruh itu juga tidak akan mampu dia itu hidup. Tak mampu ruh itu melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Lalu apa yang membuat ruh itu bisa hidup? Apa yang membuat ruh itu bisa melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak? Ruh itu bisa hidup itu karena hayatnya Allah. Karena hayatnya Allah lah ruh itu bisa hidup. Karena sama pasar kalam Allah lah ruh itu bisa mendengar, melihat, dan berkata. Karena ilmu kuda iradat Allah lah ruh itu bisa mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Rupanya ruh inilah nyatanya sifat Allah, sifat yang 7 namanya. Kalau tidak nyata sifat Allah yang 7 pada ruh, maka ruh ini sama seperti tubuh. Yang saat ini nggak bisa dia hidup. Rupanya yang membuat ruh itu hidup tadi itu karena sifat yang 7. Sifat yang 7 itu adalah sama basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan khayat. Nah sekarang yang hayat itu artinya hidup. Walaupun hayat itu artinya hidup, tapi bukan hayat itu yang hidup. Walaupun sama basar artinya itu mendengar dan melihat, namun bukan sama basar itu yang melihat dan mendengar. Walaupun kalam, ilmu, kodrat, iradat artinya berkata, mengetahui, dan berkuasa, namun bukan kodrat, iradat itu yang berkuasa dan berkehendak. Lalu pilih lagi di dalam diri yang batin itu. Di dalam diri yang batin itu masih ada diri di situ, diri yang tersembunyi. Siapa diri yang tersembunyi? Diri yang tersembunyi itu sebenarnya adalah Allah. Allah itulah yang dikatakan hayat. Jadi bukan hayat itu hidup, arti hidup itu, arti hayat memang hidup, tapi bukan hayat itu hidup. Yang hidup itu Allah. Kalaulah yang hidup itu Allah, maksudnya Allah itulah yang dikatakan hayat. Allah itu yang dikatakan sama basar. Allah itu yang dikatakan kalam, ilmu, kodrat, dan iradat. Kalau kita sudah paham, sudah sampai kita kepada hakikat pandangan yang telah sempurna, yaitu Allah, maka disitulah sebenarnya Allah itulah yang dikatakan diri yang sejati. Allah itulah yang dikatakan kesempurnaan diri. Allah itu yang katakan diri yang sebenar-benarnya diri tadi itu. Kalaulah Allah itu diri yang sebenar diri, tentu setiap nama ada orangnya, setiap nama ada wujudnya. Sekarang mana orangnya yang bernama Allah itu? Mana wujudnya yang bernama Allah itu? Kalau Allah itu hayat, Allah itu sama basar, mana orangnya? Yang Allah itu itulah sempurna pada diri kita ini. Disitulah Allah mengatakan, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku inilah yang bernama Allah itu. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Jadi kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada.
maka tidak ada lagi bahasa pembandingnya. Tidak ada kata laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita menggunakan bahasa laisa kamitslihi syai'un, berarti dalam pandangan hati kita itu masih ada juga wujud yang lain selain wujud Allah. Sedangkan wujud yang lain selain wujud Allah tidak ada. Kalau ada wujud yang lain selain wujud Allah, mesti dipandang dan dipahami itu tiada lain nyatanya juga wujud Allah. Jadi cara mengambil pemahamannya bahwa Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Kalau Allah segala yang wujud, maka segala yang wujud itu itulah nyata dirinya. Kalau segala yang wujud itu nyata dirinya, itu artinya bahwa segala yang wujud itu adalah aku, kata Allah. Namun kesempurnaan kita memandang Allah pada segala yang wujud, tetap memandangnya itu kepada diri. Karena diri inilah rahasia untuk memandang kesempurnaan memandang Allah itu. Makanya Allah mengatakan dalam dua hadis qudsi itu, yang pertama, wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Hadis yang kedua dikatakan wa khalaqa Adam ala surati rahman, dan dijadikan Adam itu ya sesuai dengan gambaran Ar-Rahman, yaitu Tuhan tadi itu. Maka memandangnya kepada diri. Namun setelah kita mampu memandang Allah itu sempurna pada diri, di sini kita tak boleh mengaku-ngaku bahwa diri kita ini Tuhan. Sebab belajar ilmu tauhid, kata Ustaz, tak boleh kita mengaku-ngaku Tuhan, tak boleh kita menjadi Tuhan, tak boleh pula kita ingin menyanding-nyandingkan Tuhan. Jadi diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalaulah diri kita ini la haula wala quwata illa billah, lalu siapa wujud yang la haula ini? Siapa wujud diri yang la haula wala quwata illa billah? Wujud yang diri yang la haula wala quwata illa pada diri kita ini, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Itu sudah liqa namanya, itu sudah musyahadah namanya, itu sudah bertatap wajah namanya, itu sudah menyaksikan namanya. Itulah yang katakan namanya ingat. Jadi kalau diambil kesempurnaannya sedikit, ingat itu sebenarnya adalah tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenarnya ingat. Jadi yang dikatakan ingat itu tidak ingat. Kalau dia masih mengingat, itu belum ingat namanya. Berarti kesimpulannya yang ingat itu tidak ingat, itu menyadari sesadar-sadarnya yang Allah itulah diri kita ini. Diri kita inilah nyatanya diri Allah. Berarti kalau Allah itu diri kita ini dan diri kita ini nyatanya diri Allah, maka zahir dan batin itulah yang Allah.